Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, pengajian jamaah Langgar Winongan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini ayat ke-60 dari surat Al-An'am gitu ya. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, pada ayat sebelumnya ayat 59 ya, tentang perkara-perkara yang itu menjadi perbendaharaan kegaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia Allah. Yaitu Allah hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Semuanya yang mencakup pengetahuannya itu hanya Allah. Kemudian hanya Allah yang mengetahui bagaimana daun-daun yang jatuh, biji-bijian gitu ya, yang ada di kegelapan bumi ini, yang basah dan yang kering gitu ya. Itu pengetahuan itu hanya di sisi Allah saja. Dia ada 5. Yang ayat 59 disebutkan 4. Yang satu itu di ayat ke-34 dari surat Luqman, yaitu yang pengetahuannya hanya di sisi Allah itu adalah ilmu mengenai hari kiamat. Kapan kiamat terjadi, seperti apa, itu hanya Allah yang tahu. Nah, itu ayat ke-59 dari surat Al-An'am. Nah, kemudian ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah ya, ada juga perkara yang Allah itu beri pengetahuan kita, tapi hanya sauprit saja, hanya sacuil saja. Allah beri pengetahuan pada kita hanya secuil saja, hanya sauprit saja, yaitu mengenai ruh ya, mengenai ruh dalam arti nyawa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila ya. Dan kalian tidak diberi dari pengetahuan ini itu kecuali hanya sedikit. Ini kan kaitannya dengan roh. Nah, jadi roh itu adalah hal yang mungkin kita merasakan. Kayak saat ini kita hidup gitu ya, bisa berpuasa alhamdulillah di bulan Ramadan. Itu kita bisa berpuasa, bisa aktivitas itu ya. Itu karena roh itu ya, karena roh yang Allah tiupkan pada diri kita, Nah, bahwasanya itu karena roh itu masih Allah tiupkan di dalam diri kita, itu kita diberitahu oleh Allah. Karena memang pengetahuan roh itu memang sangat sedikit sekali. Nah, pun pula di dalam ayat ke-60 ini ya, itu juga Allah menjelaskan pada kita tentang ketika kita tidur di malam hari itu adalah roh kita itu diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala menurut tafsiran Jalalain. Wa huwallazi yatawaffakum billail. Ini sekali lagi menurut tafsiran Jalalain ya. Wa huwa, dan dialah Allah, alladzi yang yatawaffakum, mewafatkan kalian, billaili, di malam hari. Nah, Jalalain mengatakan, tafsir Jalalain ya, yaqbidu arwahakum indan naum. Allah mencabut nyawa kalian ketika tidur. Nah, ini tafsir Jalalain. Ya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah ya, kita itu seringkali itu ketika tidur itu kita bisa ketemu sama orang-orang yang mungkin kita cintai gitu ya. Kita ketemu sama ibu bapak kita. Nah, berarti rohnya itu ketemu. Karena rohnya ketemu. Kadang-kadang kalau ketemu ya di saat kita tidur itu ya, itu kan ibu bapak kita itu yang sudah meninggal ya, itu ketemu sama kita, itu
kadang-kadang tidak ngomong, itu tidak ngomong, ya makanya hanya lihat itu saja kan. Tapi kadang-kadang ada juga yang ngomong kadang-kadang. Nah itu menurut tafsir Jalalain ya. Menurut tafsir Jalalain itu Allah ketika kita tidur itu mencabut nyawa kita, dicabut nyawa kita. Nah, kemudian nyawa kita ketemu dengan roh-roh yang lain. Nah itu penjelasan Jalalain. Nah, wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari itu. Maksudnya adalah mencabut roh kalian ketika tidur. Jadi ketika tidur roh kita cabut bisa jadi tidak dikembalikan oleh Allah alias bablas. Wa ya'lamu ma jarahtum. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jarahtum jalannya kasabtum. Kalian kerjakan bin nahari di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian Allah bangkitkan kalian di dalamnya di siang hari itu ya, mulai misalnya pagi itu ya. Allah bangkitkan kita. Jalalain mengatakan tafsir tsumma yab'atsukum fihi ya. Tsumma yab'atsukum fihi, kemudian Allah membangkitkan kalian di dalamnya. Jalalain mengatakan di dalam waktu siang dengan mengembalikan birodi arwahikum, dengan mengembalikan roh-roh kalian, liyuqdha, agar dipenuhi ajalum musamma, ajal yang telah ditetapkan, ditentukan, yaitu ajalul hayah. Itu tafsir Jalalain, yaitu ajal kehidupan. Nah, jadi nanti balik lagi rohnya di siang hari itu ya. Kemudian sampai kapan seperti itu terus ya? Ya sampai waktunya tiba. Liyuqdha ajalum musamma. Jadi kita itu kehidupan kita itu sudah ditetapkan oleh Allah dari sisi berapa lama kita diberi kesempatan oleh Allah. Ini waktunya itu sudah ada. Kalau waktunya sudah habis itu ya nanti roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau waktunya sudah habis ya. Kayak Didi Kempot kemarin ya meninggal dunia. Nah, itu ya karena roh waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Nah, itu adalah pengetahuan yang Allah berikan pada kita ya. Perihal roh sehingga ini ya sudah menjadi maklumat, sudah menjadi pengetahuan pada diri kita. Ada sesuatu dalam diri kita itu namanya nyawa, nyawa. Nah, nyawa itu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nyawa itu yang menjadi sebab kematian ya, itu adalah dicabutnya nyawa kita. COVID-19 itu tidak menjadi penyebab kematian. Karena apa? Karena kalau sebab itu kan general itu ya. Artinya ada orang kena COVID meninggal dunia, ada orang kena COVID tidak meninggal dunia. Nah itu. Jadi kecelakaan mobil yang dahsyat itu tidak menjadi penyebab kematian. Karena apa? Karena banyak sekali ya orang kecelakaan mobil itu selamat. Nah, jadi itu. Lantas yang menjadi penyebab kematian secara pasti itu apa? Ya dicabutnya nyawa kita. Nah, itu adalah sesuatu pengetahuan yang Allah berikan pada kita. Namun poin utama dari kita diberi nyawa oleh Allah, kemudian nanti nyawa kita diambil oleh Allah, itu poin utamanya adalah untuk apa usia kita ini ketika kita diberi nyawa itu kita gunakan. Nah, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma ilaihi marji'ukum. Nah ini. Kemudian kepadanya kepada Allah marji'ukum, itu tempat kembali kalian, yaitu hari kebangkitan. Nah di sana itu di hari kebangkitan itu tsumma yunabbi'ukum, kemudian Allah beritakan pada kalian bima kuntum, dengan apa yang dulunya kalian ta'malun, kalian kerjakan. Jalalainnya mengatakan fayujazikum bihi, lalu Allah
memberikan balasan pada kalian dengannya. Nah, jadi ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah. Jadi kalau kehidupan kemudian di dalamnya ada roh, kemudian nanti roh dicabut, kehidupan kita berakhir, itu kan sudah jelas, sudah pasti. Nah, namun ada satu hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu pertanggungjawaban kita ketika hidup. Makanya ayat ini sangat baik kita kaitkan dengan ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, ya, untuk menguji kalian mana yang paling baik amalnya. Nah, ini ayat ayat ke-60 dari surat Al-An'am ini kita kaitkan dengan ayat yang lain, ya. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati hidup itu sudah Allah tetapkan. Nah, tapi bukan itu tujuan atau orang yang menjadi perhatian utama. Itu adalah untuk apa kehidupan itu? Makanya kan liyabluwakum. Nah, karena Allah menguji kalian mana yang paling baik amalnya. Qodiyat itu, ya, qodiyat itu menafsirkan yang paling baik amalnya itu adalah mana dari orang-orang itu yang amalnya sesuai syariah dan mana orang-orang itu yang ikhlas dalam menjalankan syariah. Jadi ada dua. Jadi tidak cukup kesesuaian dengan syariah, ya, tetapi keikhlasan dalam menjalankan syariah. Niatnya semata-mata karena Allah. Nah, itu yang menjadi intinya. Jadi kehidupan kematian dia semuanya mengalami. Orang kafir, orang muslim, orang musyrik itu mengalami kehidupan kematian. Makanya itu ibaratnya ya hanya wadahnya saja. Nah, yang penting itu adalah ngapain saja ketika orang itu Allah beri kehidupan. Nah, yang penting itu yaitu Allah menguji mana yang paling baik amalnya. Dari qodiyat, ya, menafsirkan adalah tafsirannya adalah mana dari kalian yang amalnya sesuai syariat. Jadi kalau maling, kalau ngerebut proyek, kalau macam-macam, ya, luar biasa, ya. Orang bermanuver saat Covid ini ya jelas amal yang tidak sesuai syariat. Nah, jadi mana yang sesuai syariat, mana yang tidak sesuai syariat, dan yang ikhlas. Nah, baik itu, ya, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, ayat ke-60 dari surat Al-An'am. Kita akhiri dengan membaca doa. Allahumma inna nastaudiuka ma'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.